أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyashirahu ladini kullih wa la karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barila hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada makhluk. Proses apa saja yang terjadi, proses itu adalah benar. Tidak ada yang salah di dalam proses. Walaupun proses itu memberikan kebajikan atau memberikan keburukan, proses itu benar. Nah, itu. Penyebabnya terjadi proses, yang menyebabkan terjadinya proses yang menimbulkan akibat yang baik tentu ada. Yang menyebabkan terjadinya proses yang memberikan akibat kerusakan, keburukan, tentu ada pula itu. Apabila penyebabnya sudah ada, alasan terjadinya proses sudah ada, sudah memenuhi syarat,
maka proses itu pasti terjadi. Kun fayakun, itu pasti terjadi. Tidak bisa dielakkan. Nah, itu hukumnya. Apabila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Kehendak itu tidak bisa dihalangi karena alasannya sudah terpenuhi. Penyebabnya sudah ada. Syarat-syarat terjadinya sesuatu itu sudah lengkap. Sehingga pasti terjadi. Itu. Kun fayakun terjadi. Itu tidak bisa dielakkan. Jadi apabila manusia sudah memenuhi persyaratan, segala sesuatu alasannya, penyebab-penyebabnya sudah dilengkapi, pasti terjadi sesuatu pada dirinya. Contohnya saja, dia orang berpengetahuan, dia orang berakhlak, dia suka menolong, seperti itu ya. Itu alasan, sudah memenuhi alasan, sudah memenuhi persyaratan, dia ditunjuk jadi pemimpin. Dia dihormati manusia, itu sudah memenuhi persyaratan itu. Pasti terjadi. Seperti itu lagi kira ya. Jadi, begitu pula. Badannya kotor, kehidupan tidak teratur, akhlak tidak benar, itu sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi alasannya. Yang mendorongnya, contohnya saja terjadi kecelakaan, mendorongnya untuk dicelakai. Itu. Kekotoran jiwa raganya, perbuatannya yang salah, akhlaknya yang tidak benar, itu adalah syarat yang akan mendorongnya masuk ke dalam sebuah bencana, sebuah kecelakaan. Itu pasti terjadi. Itu tidak bisa dihindari. Kalau kita ingin menghindar dari bencana, kecelakaan, tentu kita harus melepaskan, merubah diri kita menjadi lebih baik. Tentu harus seperti itu. Jadi ada ketentuannya, ada aturannya. Jadi kehendak Allah adalah kehendak, apabila manusia sudah memenuhi syarat, dasar hukum sudah terpenuhi, alasan-alasannya sudah lengkap, dengan itu Allah berkehendak, kun fayakun, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Itu dah. Hukumnya seperti itu. Kan nampak itu. Jadi itulah proses yang benar. Proses
proses kehidupan manusia yang benar, ya, tidak dibuat-buat, tidak dikehendaki, ya. Tidak dikehendaki oleh Tuhan yang sewenang-wenang. Terjadinya sesuatu karena, ya, manusia didorong oleh syarat-syarat yang ada pada dirinya. Terjadinya sesuatu dalam kehidupan manusia karena manusia sudah melengkapi, ya, semua persyaratan, semua alasan yang mendorong terjadinya sesuatu pada dirinya. Sudah datang dari manusia kembali kepada manusia. Ya. Nah, kenapa? Itu hukumnya. Tidak. Nah. Jadi proses itu ada dua. Proses untuk membangun kehidupan jiwa raga dan proses untuk merusak kehidupan jiwa raga. Itu jalan. Ada dua jalan. Jalan untuk membangun diri atau jalan untuk merusak diri. Ya. Itu yang ada di atas permukaan bumi. Dua jalan atau dua akibat. Itu. Perbuatan manusia menghasilkan akibat. Dua macam akibat. Ya. Perbuatan manusia berakibat, ya, kepada dirinya. Kalau baik perbuatan manusia, maka akibatnya jiwa raganya terbentuk, terpelihara, terbangun. Tetapi kalau buruk perbuatan manusia, maka akibatnya itu merusak dirinya, melukai dirinya, menghancurkan jiwa raganya. Itu dua akibat itu. Itu datang dari diri manusia itu sendiri. Nah, itu dorongan dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, itu. Ya, tiap-tiap diri manusia. Ya, walaupun agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, ya, mereka tetap mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, itu dikaji, ya, dipelajari itu. Itu ya, seperti sholat. Ya, tubuh kita ini lemah, jasad ini lemah. Ya, jasad kasar, lemah. Ya. Gerakan-gerakan ruku sujud dalam salat, gerakan itu mampu mengangkat, menegakkan fisik, ya, menegakkan rohani, ya, jasmani, itu terangkat itu. Ya. Ya. Badan yang lemah diangkat dengan gerakan-gerakan ruku sujud, gerakan-gerakan ibadah. Itu terangkat itu, kokoh. Ya, sholat itu memperkokoh jiwa raga, memperkuat. Nah, itu sholat itu. Ya. Nah. Tetapi di dalam agama lain, ya, ibadah sholat itu tidak ada. Ya, gerakan ruku sujud tidak ada di dalam agama lain. Nah, ya, tentu itu tidak akan mengangkat jiwa raganya, tidak akan memperkokoh, tidak akan kuat. Nah, artinya orang-orang yang berada di luar agama Islam, ya, ibadah yang mereka lakukan itu tidak mampu mendorong, mengangkat fisiknya, jasmani rohaninya, tidak mampu memperkuat, memperkokoh. Nah, itu.
Itu deh. Ya. Tubuh manusia berlapis-lapis. Ada jasad kasar. Ya, jasad kasar mendorong terbentuknya tubuh halus di dalam, atau disebut roh. Atau apabila jasad kita mati masuk kubur, kita digantikan oleh roh. Roh itu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, itu ada yang bagus, ya, ada pula yang rusak. Nah, itulah. Ya. Nah, jadi kalau jasmani kita itu hidupnya tidak benar, ya, maka roh yang terbentuk di dalam itu lemah, rusak. Atau berbeda dengan orang yang salat. Orang yang salat, gerakan salat itu mengangkat jiwa raganya, memperkokoh rohaninya, roh. Kalau dia mati, rohnya kuat. Nah, itu. Ya, rohnya kuat itu. Nah, ya. Apabila roh kita kuat, kokoh, bagus, ya, maka di dalam itu terjadilah proses untuk mendorong tumbuhnya, terbitnya tubuh baru. Itu di dalam roh itu. Di dalam roh itu terjadi sebuah proses yang mendorong terbitnya tubuh baru. Nah, lebih halus lagi zatnya. Lebih padat lagi. Lebih kokoh lagi. Nah, ya, tubuh lapisan ketiga. Dengan tubuh itu kita masuk surga. Nah, itu dengan tubuh itu. Jadi orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang rohnya itu kuat. Rohaninya kokoh, tegak. Sementara orang-orang yang rohaninya lemah, ya, rapuh, ya, itu tidak mampu. Ya, di dalam dirinya, di dalam roh itu tidak terjadi proses, ya, tumbuhnya tubuh baru. Itu tidak terjadi karena tubuhnya itu rapuh, lemah. Atau, ya, tidak. Seperti orang-orang barat, orang-orang beragama di luar Islam, nah, itu tubuh jasadnya itu bagus-bagus. Nah, tetapi karena mereka tidak sholat, nah, ya, tentu rohnya tidak terangkat, rohaninya tidak terangkat, tidak tegak, tidak kuat. Apabila dia mati, jasadnya mati, maka di alam roh dia mendapatkan tubuh yang lemah, rapuh. Nah, tidak mampu, ya, mendorong terbentuknya tubuh halus, tidak mampu. Nah, itu. Maka dia terkurung di alam roh. Ya, tidak dibawa ke surga. Nah, maka dia jatuh ke neraka. Atau jadi itu hukum-hukumnya. Ya, proses hukum alam seperti itu. Atau proses itu tidak bisa diganti. Ya, proses alam tidak bisa dirubah. Bagaimana merubahnya? Atau tidak. Nah, kemudian hukum alam itu, ya, pergerakan alam itu ada yang mendorong pergerakan hukum. Nah, seperti tata letak benda, hubungan antara benda, antara makhluk, hubungan itu mendorong bergeraknya hukum alam. Atau, sudah. Kenapa ada? Nah, ya.
Contohnya saja seperti tanah, bumi. Ya, di bumi ini ada gunung, ada bukit. Hubungan antara bukit, antara gunung, itu mendorong bergeraknya proses alam. Hukum alam ya. Hukum alam bergantung di sana. Berbeda dengan padang yang luas, padang datar. Ya, di daerah yang datar tidak ada bukit, tidak ada gunung. Pergerakan alam itu tidak ada yang mendorongnya. Artinya lemah. Pergerakan hukum alam di situ lemah. Karena yang mendorong tidak ada. Bukit-bukit, gunung-gunung tidak ada di situ untuk mendorong pergerakan hukum alam yang kuat. Itu tidak ada di situ. Tetapi kalau di daerah perbukitan, di daerah pegunungan, hubungan antar bukit, hubungan antar gunung, itu memberikan kekuatan. Mendorong bergeraknya hukum alam, proses alam. Dorongannya kuat. Itu. Tubuh manusia seperti itu. Apabila tubuh manusia terbentuk dengan sempurna, jiwa raga manusia kuat, kokoh. Itu mendorong terbentuknya proses hukum di badannya. Proses itu mengangkat dirinya, menegakkan dirinya. Itu didorong oleh kesempurnaan jiwa raganya. Itu deh. Tetapi kalau jasmani rohaninya lemah, itu tidak mendorong. Apabila jasmani rohani itu lemah, ya, dorongan untuk terjadinya proses pada dirinya itu lemah, tidak ada. Dan itu tidak mengangkat dirinya, tidak menegakkan dirinya. Itu hukum. Itu ya. Orang-orang kafir itu, dilihat dari luar badannya bagus-bagus. Tetapi karena dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah, itu tidak memperkokoh jasmani rohaninya. Lemah. Batinnya lemah. Rohaninya lemah. Itu tidak terbentuk itu. Apabila dia mati, ya, maka dia digantikan oleh roh yang lemah, rapuh. Apabila rohnya lemah, rapuh, itu tidak mendorong. Atau proses yang ada di badannya tidak mendorong tumbuhnya tubuh lapisan ketiga. Itu tidak mendorong itu. Karena rohnya lemah. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, dia melakukan ibadah salat. Salat itu berfungsi untuk mengangkat tubuh, mengangkat roh, memperkuat, memperkokoh roh. Apabila dia mati, digantikan oleh roh yang kuat, kokoh. Itu mendorong, ya, proses yang terjadi di badannya, itu mendorong tumbuhnya tubuh lapisan ketiga. Tubuh yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Tubuh baru. Tubuh lapisan ketiga. Dengan itu manusia dibawa ke surga. Dengan tubuh itu. Itu proses alam itu. Hukum alam, ketentuan alam. Kan nampak. Ya. Semuanya itu berdasarkan hukum. Itu deh. Ya, dan itu pasti terjadi. Apabila syarat sudah dipenuhi, sudah dilengkapi syarat-syaratnya, kun fayakun, itu terjadi semuanya itu. Itu. Peristiwa akhirat adalah peristiwa di mana, manusia menghadapi
proses alam, peristiwa alam. Nah, ya, peristiwa akhirat terjadi karena langit dan bumi, kehidupan langit dan bumi sudah memenuhi syarat untuk terjadinya peristiwa akhirat. Nah, peristiwa akhirat adalah peristiwa di mana langit dan bumi diselesaikan, disudahi. Ya, pembentukannya, penciptaannya itu disudahi, diselesaikan. Ya, itu peristiwa akhirat. Itu tandanya langit dan bumi sudah selesai penciptaannya. Tinggal menyempurnakannya saja lagi. Selama langit dan bumi dibentuk, diciptakan, selama itu gejolak alam itu tinggi. Nah, karena tanah bumi ini kasar. Nah, tanah bumi yang kasar itu menciptakan panas yang tinggi. Nah, hubungan antara zat, antara tanah yang kasar, hubungan itu menciptakan gejolak yang tinggi, gejolak alam yang tinggi. Gejolak alam yang tinggi diperlukan untuk mendorong, untuk mengembangkan langit dan bumi. Mendorong pertumbuhan langit dan bumi, penciptaan, pembentukan itu. Apabila langit dan bumi sudah selesai tercipta, ya, sudah terbentuk, maka gejolak alam itu turun, menurun, panas itu turun. Itu kalau langit dan bumi sudah tercipta. Itu tandanya tanah bumi ini sudah mulai halus. Ya, tanah bumi. Ya, kemarin ini tanah bumi ini kasar. Ya, apabila langit dan bumi sudah selesai diciptakan, tanah bumi itu makin lama makin halus. Atau semakin halus tanah bumi, panas itu makin turun. Gejolak alam semakin turun. Dorongan itu makin turun. Nah, itu turun ya. Sementara tubuh manusia didorong oleh gejolak alam. Berdirinya manusia, tegaknya tubuh manusia, itu didorong oleh gejolak alam. Gejolak alam yang sangat tinggi itu mendorong tegaknya tubuh manusia. Apabila gejolak alam itu turun, maka tubuh manusia jatuh. Artinya seluruh manusia mati. Dan itu pasti terjadi. Karena sudah memenuhi syarat. Syarat untuk terjadinya peristiwa akhirat itu sudah terpenuhi. Nah, tidak. Nah, syarat untuk terjadinya peristiwa akhirat. Seluruh manusia mati di alam nyata, di atas permukaan bumi. Syarat untuk itu sudah terpenuhi. Dan itu pasti terjadi. Tidak bisa dielakkan. Nah, itu peristiwa alam itu. Kita menunggu. Kita hanya menunggu peristiwa itu terjadi. Selama kita menunggu, tentu kita harus membentuk diri. Untuk menghindari peristiwa akibat-akibat yang akan menghancurkan jiwa raga kita. Peristiwa akhirat adalah peristiwa di mana tubuh manusia mendapatkan akibat dari peristiwa itu. Peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang mampu menjatuhkan tubuh manusia, merusak, menghancurkan, melumpuhkan tubuh manusia. Itu peristiwa alam. Di hari akhirat, peristiwa akhirat. Nah, itu dia. Nah, jadi ibadah itu alat untuk mengangkat jasmani, rohani, memperkuat, memperkokoh. Apabila tubuh kita kuat, kokoh, ketika terjadi peristiwa akhirat, tubuh kita mampu menahan akibat-akibat itu. Akibat-akibat daripada peristiwa akhirat itu. Peristiwa alam di hari akhirat. Tubuh kita mampu menahan akibat-akibat yang merusak itu.
Sehingga tubuh kita selamat, terpelihara, itu masuk surga. Itu. Sementara orang-orang yang tubuhnya lemah, ya, itu hancur, lemah, lumpuh, ya, tidak berdaya di hari akhirat, peristiwa akhirat. Itu tidak berdaya, neraka. Kenapa? Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu, ketentuannya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ini peristiwa alam. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku tidak bisa mempercepat, aku tidak bisa memperlambat. Tuh. Kenapa? Allah menunggu proses itu datang. Nah, syarat-syarat itu terpenuhi. Nah, baru terjadi. Begitu pula Allah tidak bisa mempercepat, memberikan azab kepada manusia. Allah tidak bisa mempercepat memberikan siksaan kepada orang-orang kafir. Atau, karena Allah menunggu proses itu. Proses alam. Ya, tahap demi tahap itu ditunggu. Dengan itulah orang-orang kafir disiksa, diazab. Melalui proses alam itu, melalui peristiwa alam. Nah, itu peristiwa akhirat. Melalui peristiwa akhirat, orang-orang kafir itu dijatuhkan, dilumpuhkan, dihancurkan, disiksa. Nah, itu melalui peristiwa akhirat itu. Itu deh. Sebenarnya peristiwa akhirat, peristiwa alam. Ya? Kenapa itu? Itu ilmunya seperti itu. Seluruhnya mendapatkan akibat. Apakah itu bangsa jin, bangsa manusia mendapatkan akibat dari peristiwa alam. Itu kan sama itu. Itu. Ya. Itu dia. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin selamat dari peristiwa akhirat, ya, supaya kita masuk surga, tentu ya dengan ya kita harus melakukan ibadah untuk menegakkan, mengangkat, memperkokoh jiwa raga, untuk menyempurnakan. Itu kalau kita ingin selamat, ya tentu itu usaha manusia itu sendiri. Ya, Allah memberikan pertolongan itu dengan perintah yang dia turunkan. Perintah yang dijalankan, yang diamalkan oleh manusia, dengan itu manusia ditolong. Allah secara langsung tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong secara langsung. Ya, manusia harus beramal, harus beribadah. Ibadah manusia itu yang menolong. Allah secara langsung tidak bisa menolong. Tetapi ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu yang menolong manusia. Jadi manusia wajib beramal. Wajib membentuk diri. Wajib meluruskan diri. Wajib memperkokoh jiwa raga. Wajib berusaha untuk itu. Kan itu. Jadi semuanya ini peristiwa alam. Proses. Apabila sudah memenuhi syarat, syaratnya sudah terpenuhi, alasan-alasannya sudah lengkap, kun fayakun, maka terjadilah peristiwa itu. Itu deh. Melalui peristiwa akhirat, peristiwa alam di hari akhirat, melalui itu manusia diadili. Itu, ya. Melalui itu. Jadi, ya, peristiwa alam di hari akhirat itu berfungsi untuk menghancurkan ya, jiwa raga yang lemah, yang rapuh, yang kotor. Tidak benar. Peristiwa akhirat itu berfungsi untuk menghancurkan orang-orang yang tidak benar. Sementara orang-orang beriman jiwa raganya kokoh, kuat, tegak.
bersih ya. Sehingga peristiwa akhirat tidak membunuhnya, tidak menghancurkannya, tidak merusaknya, selamatnya. Itu dia. Ya. Sebabnya orang beriman, Al-Quran mengatakan apabila kebenaran sudah turun, putuskan hubungan dengan orang kafir. Nah, itu. Ya, supaya kita bisa membentuk diri, membersihkan diri. Kalau kita masih berhubungan dengan orang kafir, tentu kita dipengaruhi. Nah, itu berbahaya itu. Ya, itu dia. Sebentar lagi peristiwa alam, proses alam atau peristiwa akhirat itu akan terjadi. Peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Ya, itu sebentar lagi akan terjadi. Nah, itu. Benar. Itu dia. Ya. Dan itu berakibat kepada manusia. Nah, kenapa? Ya, itu dia mengejar itu. Proses alam itu seperti bencana. Ya. Bencana jatuh kepada sebuah negeri. Rumah-rumahnya hancur. Semua manusia mati. Ya. Siapa saja manusia yang ada di situ, apakah orang beriman, apakah orang kafir, ya. Dengan bencana itu mati semuanya. Tetapi peristiwa akhirat itu berbeda. Peristiwa alam di hari akhirat, dia hanya mengejar orang-orang yang berbuat salah. Atau ya, kelompok-kelompok yang salah. Nah, orang-orang yang berbuat salah. Nah, peristiwa akhirat hanya mengejar itu. Peristiwa alam di hari akhirat tidak berfungsi untuk menghancurkan bangunan-bangunan. Nah, itu peristiwa alam di hari akhirat atau bencana yang terjadi di akhir zaman, bencana-bencana yang terjadi di akhir zaman atau hari akhirat ya. Bencana itu tidak menimpa bangunan-bangunan, tetapi jatuh kepada manusia itu langsung. Biasanya bencana itu kan merusak bangunan-bangunan. Tetapi kalau di hari akhirat, atau di akhir zaman, bencana itu mengenai tubuh manusia langsung. Ya. Nah, itu dia. Langsung mengejar manusianya. Bangunannya itu tidak. Kalau di zaman dulu, zaman-zaman kemarin, apabila datang bencana, bencana itu menghancurkan bangunan-bangunan. Tetapi kalau di zaman akhir atau peristiwa akhirat, itu bencana itu mengenai tubuh manusia langsung. Ya. Tidak menghancurkan bangunan-bangunan. Nah, itu ada perbedaannya. Ada perbedaan. Itu dia. Kenapa ada? Jadi peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Peristiwa alam itu mengenai tubuh manusia. Tubuh manusia yang kotor, yang salah, itu yang dia kejar, yang dia bunuh, yang dia rusak, yang dia siksa. Peristiwa alam di hari akhirat, peristiwa akhirat, peristiwa alam yang ada di hari akhirat itu tidak mengenai atau tidak berfungsi untuk menghancurkan bangunan-bangunan, gedung-gedung, dan jalan. Tidak. Tidak berfungsi untuk itu. Itu dia. Tetapi dia langsung mengejar orang-orang kafir. Ya. Orang-orang sesat. Orang-orang kotor itu yang dia hancurkan. Tetapi dia tidak mengejar tubuh orang-orang yang beriman. Orang-orang bersih, kokoh, kuat. Dia tidak mengejar tubuh itu. Itu. Tubuh orang-orang beriman itu selamat. Ya. Jadi itu hukumnya. Itu proses yang terjadi. Akan nampak ada. Itu dia.
Ya. Nah, pelajaran ini memang agak berbeda. Pelajaran yang belum pernah didengar oleh manusia ini dia. Nah, dalam hadis kaji ini tidak ada ini. Nah, jadi semuanya itu berdasarkan hukum. Semuanya itu peristiwa alam itu. Atau, ya, Allah bekerja itu dengan alam. Bukan dengan tubuhnya, tapi dengan alam. Dia menyelamatkan manusia, dia menghancurkan manusia itu dengan langit dan bumi, dengan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tuh, kenapa? Jadi itulah peristiwa alam. Ya, peristiwa akhirat, peristiwa alam yang terjadi di hari akhirat, nah, itulah peristiwanya. Itulah yang akan kita hadapi. Ya. Ya. Manusia dituntut untuk beramal supaya dengan amalan itu jiwa raganya kokoh, kuat, bersih, tegak berdiri. Ya. Ketika terjadi peristiwa akhirat itu jiwa raganya ya itu tidak hancur, tidak lemah, atau tidak mendapatkan kerusakan dari peristiwa alam, dirinya selamat. Tetapi kalau kita tidak beribadah, badan kotor, jiwa raga rusak, macam-macam, ya ketika datang peristiwa akhirat, peristiwa alam di hari akhirat itu meruntuhkan, merusak, menghancurkan tubuh kita, jiwa raga kita di hari akhirat. Nah, itu neraka. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu, ada dasar-dasar hukum itu ada. Akan nampak ada. Ya. Nah, jadi syarat-syarat untuk terjadinya peristiwa akhirat, syarat-syarat itu sudah terpenuhi, hampir terpenuhi. Nah, apabila syarat-syarat itu sudah terpenuhi, nah, maka dimulailah peristiwa akhirat itu. Dimulailah peristiwa akhirat itu di langit dan di bumi. Dan itu berakibat kepada seluruh manusia, jin dan manusia. Nah, itu deh. Maka bersiap-siaplah untuk itu. Nah, kenapa? Nah, jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Nah, supaya dibicarakan sehingga menjadi jelas dan terang-benderang. Demikian saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.